Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum kita mulai melakukan asistensi untuk mata kuliah teknologi sediaan steril, kita awal dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelumnya saya akan menyampaikan kaitannya dengan, sebentar saya buka panduannya. Apa saja yang akan dipraktikumkan untuk sediaan steril ini? Tuh ada 7 modul atau ada 7 percobaan. Yang pertama nanti ada studi preformulasi, kemudian yang kedua ada sterilisasi kemasan dan sediaan akhir, kemudian ada formulasi sediaan injeksi volume kecil, pengolahan dan pengemasan sediaan larutan antikoagulan, pengolahan dan pengemasan sediaan salep mata, kemudian larutan elektrolit, formulasi sediaan tetes mata, ya. Jadi ada 7 yang akan kita praktikumkan. Kemudian yang nomor 1 dan nomor 1 dulu ya. Yang nomor 1 dan 2 nanti kalau bisa akan digabung. Kalau bisa nanti akan digabung. Kalau misalkan tidak ya nanti yang modul 1 itu nanti akan dilaksanakan secara online. Yang selebihnya nanti akan dilakukan secara offline gitu. Kemudian sebelum saya mulai nanti saya dibantu oleh 2 asisten ya. Sudah masuk belum ya asistennya? Siapa ya asistenku ya? Mbak Dwi Melinda sama satunya saya agak lupa namanya yang satu. Yang pokoknya yang satu ada Mbak Dwi Melinda asistennya. Nanti juga kalau misalkan ada satu juga asisten dosen, insya Allah Desember baru bisa bergabung, nanti ada Mbak Sinta Wahyu. Jadi ada 7 kali pertemuan ya untuk FTS steril, nanti dosennya hanya dengan saya. Sebelumnya nanti teman-teman silahkan untuk untuk melihat Edu, karena di Edu sudah saya share juga. Sebentar, ini kok Edunya belum muncul ya. Bentar, kok Edunya nggak muncul, sebentar. Ini. Baik, terlihat ya. Nanti ini sudah saya sharekan di Edu kaitannya dengan praktikum FTS steril. Di steril. Ya, mungkin ada beberapa yang sudah buka. Jadi di sini ada praktikum, ada bagian dari FTS steril, nanti teman-teman bisa mendownload ya, karena dengan panduan umum keselamatan kerja laboratorium, kemudian tata tertib praktikum ya, dan sistematika laporan praktikum, kemudian form lembar praktikum, nanti juga bisa di-download melalui ini. Kemudian hari ini kita tidak hanya asistensi saja, namun hari ini akan ada diskusi mengenai praktikum minggu depan, ya, yaitu tentang preformulasi. Ini juga sudah saya sharekan di Edu. Nanti silakan dibuka Edunya. Saya akan menyampaikan kaitan dengan tata tertib di laboratorium, ya. Tata tertib praktikum sediaan steril yang pertama adalah setiap mahasiswa peserta praktikum diharuskan hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Ya. Bagi yang terlambat lebih dari 10 menit tanpa izin, tidak diperkenankan mengikuti praktikum, karena kita tidak ada praktikum susulan.
Kemudian perizinan dilayani jika ada alasan yang benar dan jelas. Ya, jadi kalau misalkan mau izin, ya, silahkan jauh-jauh hari. Kecuali misalkan mendadak sakit. Kemudian setiap mahasiswa peserta praktikum diwajibkan mengenakan jas praktikum berwarna putih atau yang teman-teman sudah punya, yang jasnya Stikes waktu itu ya, yang sudah dibagikan, dan mematuhi tata tertib yang berlaku di laboratorium. Tuh. Jadi mengenakan jas praktikum. Kemudian jangan lupa menggunakan name tag juga ya. Papan nama digunakan juga. Kemudian sebelum praktikum diharuskan membuat laporan sementara sesuai format yang telah disediakan. Nanti akan saya akan saya tampilkan untuk laporan sementaranya bagi mahasiswa matematikanya. Kemudian mahasiswa sebelum praktikum juga harus memahami mata kuliah yang akan dikerjakan. Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti asistensi atau diskusi, ya, di asistensi hari ini atau diskusi sebelum praktikum menggunakan platform Zoom, ya. Nanti kita akan diskusi sebelum praktikum dengan tujuan apa, supaya mahasiswa memahami apa yang akan dipraktikumkan di pertemuan yang akan datang. Kemudian pretest dilakukan menggunakan LMS, ya, yang diadakan oleh dosen pengampu praktikum sesuai dengan jadwal yang ditentukan, atau nanti teman-teman bisa janjian dengan asisten dosennya. Tapi untuk pretest ini harus 2 kelas barengan, kelas A dan kelas B. Nah, ini biasanya pretestnya itu pagi hari sebelum praktikum, bisa habis subuh gitu ya, atau jam 5 atau jam setengah 6 atau malam hari sebelum praktikum. Dan itu kelas A dan kelas B bareng-bareng pretestnya. Kemudian selama praktikum mahasiswa diwajibkan menjaga ketenangan, bekerja secara rapi, bersih, teliti, dan mengambil bahan-bahan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi silakan diambil bahan-bahan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setiap mahasiswa diwajibkan menggunakan peralatan secara berhati-hati ya. Jadi silakan gunakan alat dengan hati-hati. Apabila terjadi kerusakan alat oleh mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengganti alat dengan spesifikasi yang sama. Misalkan dilalah mecah ke pirek gitu ya, maka harusnya diganti pirek. Di speknya yang sama, volumenya 10, maka diganti juga volumenya 10. Setiap mahasiswa peserta praktikum diharuskan menyerahkan laporan praktikum sebelum mengikuti praktikum berikutnya. Jadi laporan akhir atau laporan resmi praktikum itu akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya, atau di praktikum selanjutnya, itu harus dikumpulkan. Bagi mahasiswa yang memecahkan dan atau menghilangkan alat diharap segera menggantinya sebelum praktikum berikutnya, atau bila tidak maka diperkenankan jika tidak diperkenankan praktikum. Kalau misalkan ada negosiasi nih, misalkan Bu ini alatnya susah dicari gitu, tidak bisa 1-2 hari, atau tidak bisa tidak bisa saya bawakan di praktikum selanjutnya, ya, maka tunjukkan ke saya gitu ya, atau ke laboran bahwa alatnya sedang dipesan gitu, atau sedang dibeli, atau sedang dalam proses perjalanan gitu. Dengan catatan bahwa alat yang dipecahkan harganya tidak mahal, kecuali misalkan teman-teman mecah kayak buret gitu ya, yang harganya 300.000, 400.000 gitu kan, yaitu bolehlah itu boleh diganti sebelum ujian lab gitu. Tapi kalau hanya batang pengaduk misalkan, atau hanya glassware ya, alat-alat gelas gitu, itu ya digantinya sebelum praktikum selanjutnya dengan spesifikasi yang sama. Kemudian setiap mahasiswa praktikum apabila melakukan pelanggaran tata tertib yang berlaku akan dikenakan sanksi akademis, ya. Kemudian saya minta untuk mahasiswa nanti sebelum praktikum ya, itu di setiap di setiap pintu laboratorium itu nanti teman-teman harus absen dengan scanning gitu. Jadi nanti sebelum masuk teman-teman harus scan, bisa scan barcode yang di handphone dan yang ada di pintu lab, atau nanti bisa masukkan link
ya, untuk absen di labnya ya. Tapi untuk absen mata kuliah beda sendiri. Jadi nanti ada 2 absensi, yaitu ada absensi untuk lab ya, untuk kehadiran di lab, dan absensi untuk kehadiran praktikum. Oke, jadi teman-teman jangan lupa sebelum masuk lab harus scan barcode ya di handphone. Kemudian ketika selesai praktikum ya, setelah selesai praktikum, pastikan mejanya bersih ya, tidak ada bahan-bahan atau cairan yang tercecer, alat-alat gelasnya kering, dielap dulu gitu ya, jangan digunakan dalam kondisi basah. Terus ini mumpung ada Mbak Asdosnya yang masuk, tolong kalau misalkan lab belum rapi atau labnya masih berantakan ya, itu tidak boleh meninggalkan laboratorium. Nah, masih ngeyel, laporkan ke saya, nilainya tidak saya anggap hadir. Gitu. Ya, untuk apa ini? Untuk melatih kebersihan teman-teman. Ya, oke, untuk melatih kebersihan teman-teman. Jangan sampai meninggalkan lab dalam keadaan yang kotor. Dan alat-alat yang sudah digunakan silakan dicuci, dibersihkan, dikeringkan, gitu ya, kemudian dikembalikan dengan kondisi yang ketika dipinjam. Gitu. Tidak ada alat di lab ya, besok tidak ada alat di lab teman-teman, jadi sama sekali nggak ada alat di lab. Kalau dulu kan masih ada alat-alat gelas di lemari lab ya, itu sudah nggak ada. Jadi sekarang semua alat itu sudah terpusat di satu tempat. Tuh. Ya, jadi teman-teman nanti ketika ketika praktikum nanti datang ke lab ya, untuk ketika praktikum datang ke lab, kemudian silahkan scan menitipkan tasnya ke loker, meletakkan tasnya ke loker, harus di loker ya tasnya ya. Kemudian setelah itu pinjam alat pakai box biasa ya, box peminjaman alat, nanti masuk di ruangan alat, jadi sudah ada ruang khusus alat. Jadi nanti masuk ke ruang alat, kemudian pinjam alatnya, laporan ke laboran, kemudian ke lab. Sebelum ke lab jangan lupa scan barcode masuk lab, gitu. Gitu ya. Nanti nggak ada alat di lab, itu udah nggak ada, sehingga silakan dibaca baik-baik cara kerjanya, kemudian kira-kira alat apa yang akan dipinjam. Kalian sudah semester 5 gitu ya, berarti artinya sudah 2,5 tahun gitu ya, sudah 2 tahun lebih. Saya rasa sudah mengenal alat-alat di laboratorium gitu. Jadi sudah terbiasa, sudah bukan semester 1 atau semester 2 yang harus masih diajarin alat-alatnya apa saja yang digunakan gitu ya. Kemudian patuhi protokol kesehatan, tetap menggunakan masker gitu ya, menggunakan masker. Kemudian tidak diperkenankan bersendau gurau di laboratorium, nggak ada namanya selfie di lab ya. Silakan foto-foto dengan catatan sudah beres semuanya, sudah rapih labnya, alatnya sudah dikembalikan. Itu silahkan foto-foto, tapi tidak boleh foto-foto ketika belum beres, belum bersih labnya, belum dikembalikan alatnya, itu nggak boleh. Nanti saya minta handphonenya, nggak saya kembalikan. Gitu. Ya. Jadi nggak ada foto-foto di lab. Kemudian untuk format laporannya, ini mungkin teman-teman sudah terbiasa membuat format seperti ini. Ini sama dengan format praktikum sediaan solid dan non-solid. Jadi nanti ada laporan sementara dan laporan akhir, semuanya dikerjakan secara berkelompok ya teman-teman ya. Jadi semuanya dikerjakan secara berkelompok, semuanya diketik, ya semuanya diketik kelompok untuk laporan, baik laporan sementara maupun laporan awal maupun laporan akhir. Apa saja sistematikanya? Laporan awal nanti ada yang pertama ada preformulasi, di mana di sini ada tinjauan farmakologi bahan obat artinya zat aktifnya.
nanti farmakokinetika dari zat aktifnya bagaimana, indikasinya untuk apa, kontraindikasinya pada apa saja, kemudian efek sampingnya apa saja. Kemudian tinjauan sifat fisikokimia bahan obat. Untuk tinjauan sifat fisikokimia bahan obat di sini baik zat aktif maupun eksipien, ya. Jadi kalau yang di sini farmakokinetik indikasi kontraindikasi ini untuk zat aktif. Kalau yang tinjauan sifat fisikokimia bahan obat ini baik zat aktif maupun eksipien, ya. Jadi zat aktif maupun eksipien nanti teman-teman lihat organoleptisnya, struktur kimia dan berat molekulnya, kemudian ukuran partikel, bentuk ataupun luas permukaan, kelarutan, stabilitas, titik lebur, higroskopisitas, dan inkompatibilitas. Kemudian yang ketiga bentuk sediaan, dosis, dan cara pemberiannya. Setelah itu ada formulasi permasalahan apa saja yang nantinya memungkinkan atau berpotensi untuk ditemui ketika membuat sediaan sesuai dengan modul. Kemudian bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Kemudian formula yang diajukan seperti apa ya dalam bentuk tabel pastinya. Kemudian perhitungan tonisitas dan bahan yang diperlukan. Jadi di laporan awal itu sudah dihitung tonisitas dan bahan yang diperlukan. Itu ya. Jadi perhitungan tonisitas dan bahan yang diperlukan tidak di laboratorium, tapi sudah ada di laporan sementara. Kemudian pelaksanaannya, alat-alat yang digunakan dan cara sterilisasinya. Jadi nanti alat-alat apa aja yang digunakan, kemudian cara sterilisasinya bagaimana, kemudian cara kerjanya, yaitu nanti cara kerja prosedur pembuatan formulanya, dan evaluasi sediaannya bagaimana, kemudian kemasannya mau dibuat seperti apa, brosurnya mau dibuat bagaimana, etiketnya apa, dan daftar pustaka. Ini untuk laporan awal format laporan awal praktikum. Kemudian untuk format laporan akhir, ya ada halaman judul, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, ya. Kemudian ada bab 1, ada pendahuluannya, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan formulasi dan manfaat formulasi. Kemudian bab 2-nya ada tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka itu ada preformulasi sama dengan yang laporan awalnya sampai dengan formulasi pelaksanaan sama. Jadi bab 3 hasil dan pembahasan, bab 4 kesimpulan dan saran. Kemudian daftar pustaka dan lampiran. Untuk lampiran ini adalah dokumen-dokumen ketika praktikum dan form hasil praktikum. Nanti form hasil praktikum sudah saya sertakan juga di Edu. Nanti bisa di-download, teman-teman. Itu untuk tata tertib dan sistematika laporan laboratorium. Silakan yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Sebelum saya lanjut ke berikutnya. Silakan yang mau ditanyakan. Monggo. Oh ya, untuk praktikum ini juga ada post-testnya ya, seperti biasa. Post-test, nanti post-test akan diadakan setelah teman-teman membuat laporan resmi. Jadi nanti akan saya lihat apa yang teman-teman tulis di laporan resminya, mulai dari latar belakang sampai dengan kesimpulan. Gitu. Kemudian nanti kapan post-testnya? Post-testnya adalah ketika kita mau diskusi praktikum selanjutnya, itu nanti sekaligus dengan post-test. Itu nanti gitu ya, nanti sekaligus dengan post-test. Ketika diskusi, jadi nanti hari sebelumnya ada diskusi praktikum, next praktikum, dan nanti di situ juga ada ada post-testnya. Nanti pelaksanaan post-test dan diskusi per kelas ya, tidak gabung begini, tapi per kelas. Nanti diskusinya post-testnya nah itu minggu kalau sudah membuat laporan resmi. Begitu, silahkan ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke selanjutnya. Monggo, saya tunggu 2 menit dari sekarang. Kalau yang ada mau ditanyakan, silahkan. Tidak ada yang mau ditanyakan?
Silahkan. Mbak Evelyn ada? Halo Evelyn. Iya, Bu, hadir. Ada bertanyakan tidak, Mbak? Belum, Bu. Dan Hosi ada? Ada, Bu. Intan Sugandi? Intan Sugandi ada? Intan Sugandi? Tes Intan. Intan Sugandi. Saya panggil satu kali lagi. Kalau nggak ada, saya kick out dari sini. Saya anggap tidak hadir. Intan Sugandi. 1, 2, 3. Mau saya kick out dari sini. Intan Sugandi. Remove. Kalau udah remove, nggak bisa masuk lagi. Ika Cici ada? Ika Cici? Mbak Elita ada? Ada, Bu. Oke. Mbak Eka Ratna? Hadir, Bu. Ika STNI 2ND itu apa ya? Siapa ya? Ika Stiani Dewi ya? Ya, Ika STNI 2ND itu siapa? Halo, Mbak Ika ya, bukan Mbak Ika Cici. Siapa itu? Mbak siapa? Ada yang tahu? Oh, Ika Stiani deh, Ika Stiani. Oke, Mbak, itu nanti di rename ya, Mbak, sesuai dengan namanya ya, Mbak. Ya, jangan Ika STNI, sesuai rename dengan namanya saja. Kemudian untuk foto profilnya, profil Zoom, saya minta gambar diri sendiri ya. Kalau bisa gambar pakai alma mater atau gambar apa sehingga saya bisa tahu, oh ini toh Mbak Nisrina gitu misalkan. Oh ini toh Mbak Nurul, ini Mbak Wiji gitu ya. Jadi silakan profil Zoom-nya diganti dengan foto diri sendiri, close up, sehingga saya bisa mengenali wajahnya. Ya, untuk next pertemuan silakan diganti semua fotonya. Dan namanya disesuaikan dengan nama yang ada di absensi. Soalnya saya sekalian ngabsen. Saya lanjutkan untuk tata tertib di laboratorium, gitu ya. Jadi ketika di laboratorium memakai jas praktikum selama praktikum berlangsung, kemudian lebih baik lengkap. Kalau masker ini wajib ya. Kalau sarung tangan silakan, karena kita bukan praktikum kimia, praktikum formulasi. Seharusnya kalau steril itu pakai sarung tangan. Ya kalian kemarin sudah melihat beberapa video gitu ya. Kalau pakai harusnya steril itu pakai sarung tangan, bahkan harus pakai penutup kepala gitu ya. Jadi silakan itu dipersiapkan. Kemudian mempersiapkan materi praktikum yang akan dikerjakan, pahami semua prosedur kerja secara keseluruhan sebelum masuk lab. Jadi ketika masuk lab teman-teman nggak pelengah-pelengoh gitu, ya.
nggak domblong, nggak bingung apa yang mau dikerjakan. Jadi malam sebelumnya atau sebelum praktikum harus sudah paham dengan prosedur kerjanya. Kemudian yang ketiga, bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak diperbolehkan mengganggu praktikan lain, tidak diperbolehkan bergurau dan bermain di lab. 4, tidak diperbolehkan makan, minum, dan atau menghisap permen. Jadi permen pun nggak boleh gitu ya. Sama kerja di lab serta menggunakan alat lab sebagai wadah makanan atau minuman. Tapi kalau misalkan mau minum ya, mau izin minum boleh gitu. Aduh Bu, saya haus banget deh dehidrasi misalkan. Saya izin minum gitu ke asdosnya ataupun ke saya diperbolehkan. Tapi minumnya nggak boleh di dalam lab ya, minumnya di luar lab. Kemudian membaca dengan cermat dan memahami petunjuk penggunaan semua peralatan sebelum menggunakan. Jika belum memahami, tanyakan kepada asisten, dosen, atau laboran. Keenam, sebelum menggunakan bahan, ya cek label pada wadah minimal 2 kali. Jadi dicek label minimal 2 kali untuk memastikan kebenaran bahan yang diambil. Kemudian mengambil bahan yang diperlukan secukupnya dan tidak diperbolehkan mengembalikan bahan kimia sisa kembali ke wadahnya untuk menghindari kontaminasi. So, untuk ambil bahan itu secukupnya ya, supaya karena bahan yang sudah diambil ya, terutama kalau cairan ya, itu terutama cairan itu jangan dikembalikan lagi, sehingga tolong pakai bahan secukupnya. Tidak diperbolehkan memindahkan bahan-bahan keluar dari lab tanpa sepengetahuan laboran, asisten maupun dosen. Tapi kalau misalkan sudah izin dulu atau dimintain tolong ya boleh. Letakkan tas dan buku-buku yang tidak dipakai di luar meja praktikum. Berarti ini letakkan tas, buku-buku yang tidak digunakan di loker ya, karena sudah disediakan loker. Jauhkan tangan dari wajah, mata, mulut, dan badan saat menggunakan bahan-bahan kimia atau peralatan lab. Segera cuci tangan setelah melakukan percobaan. Jadi setelah praktikum selesai ya harus cuci tangan pakai sabun. Kemudian jika bahan kimia mengenai mata atau kulit, segera cuci dengan air mengalir sekurang-kurangnya selama 10 menit. Kalau misalkan ternyata pakai asam atau basa kuat gitu nggih, atau bahan-bahan yang mudah terbakar atau korosif, kemudian mengenai kulit secara langsung, itu langsung dicuci dengan air mengalir selama 10 menit. Tapi biasanya kalau untuk steril gitu ya, untuk pembuatan sediaan steril biasanya nggak memakai yang bahan-bahan yang berbahaya biasanya. Kemudian pastikan peralatan yang digunakan bersih dan tidak rusak atau retak. Nah ini, jadi teman-teman sebelum menggunakan alat itu please double check gitu. Tolong dicek lagi alatnya, apakah alat yang dipinjam itu belum rusak gitu ya, atau tidak ada keretakan. Jangan sampai udah dipinjam, kemudian teman-teman kalian mengembalikan, loh kok ada sih retak gitu. Kemudian laboran, loh ini retak ganti nih gitu kan. Nah, kalian nggak bisa ngomong ini bukan saya Mas gitu, atau bukan saya Mbak gitu misalkan. Nggak bisa, loh wong buktinya retaknya di kalian kok kan gitu. Nah, makanya sebelum pinjam alat itu dipastikan benar-benar bahwa alat yang dipinjam itu baik-baik saja, tidak dalam keadaan rusak atau retak. Kalaupun misalkan Mas ini retak gitu, kemudian laborannya bilang, oh ya wes, kui retak ya nanti sampaikan kalau itu ya udah nggak apa-apa dipakai aja misalkan gitu laborannya. Ya nanti kalian bisa nih nyatet, Mas ini ditandain dong Mas, kalau misalkan saya udah ngomong ke jenengan, kalau misalkan alatnya sudah retak sebelum saya pinjam, harus dicatat sebagai pembelaan diri. Ya, tapi kalau misalkan nggak kayak gitu ya, ini rusak, retak gitu kan di tangan kalian, walaupun bukan kalian gitu ya, tapi kalian nggak ngomong di awal, ya mau tidak mau, suka tidak suka, kalian yang ganti gitu. Kan kita nggak tahu ya, apakah memang benar-benar bukan di tangan kalian atau memang di tangan kalian gitu kan. Maka harus dilaporkan. Bekerja dengan hati-hati ketika memanaskan bahan-bahan, gunakan bantuan kain untuk membantu memindahkan wadah yang masih panas. Jangan mencelupkan glassware panas di air dingin. Jadi kalau misalkan benar-benar lagi memanaskan beker gelas atau memanaskan alat-alat gelas, jangan langsung dicelupkan ke air dingin, nanti bisa retak. Ya. Kemudian mengetahui letak dan prosedur penggunaan peralatan keamanan seperti pemadam api. Insya Allah di setiap lab
nanti akan ada damkar gitu ya, alat pemadam api. Jadi kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu langsung bisa dipadamkan apinya. Kemudian segera cabut kontak peralatan dengan sumber listrik dan segera hubungi dosen atau laboran. Apabila terjadi kebakaran atau kecelakaan di lab, ya, misalkan percikan api langsung dimatikan, gitu. Kemudian tangan atau bagian tubuh yang kena langsung dialiri dengan air, gitu. Kemudian kalau misalkan itu dekat dengan listrik, pelistrikan, maka dicabut kontak listriknya dari peralatan. Ya, jika terjadi kecelakaan dan terluka juga silakan menghubungi asisten, dosen atau laboran. Kemudian setelah semua pekerjaan selesai, bersihkan alat yang telah digunakan dan meninggalkan alat dalam kondisi kembali bersih. Ya, catatan labnya, alatnya dikembalikan dalam keadaan yang bersih, yang kering. Kemudian meninggalkan lab juga dalam keadaan yang bersih. Tuh, ini Mbak Nadia dan Mbak Bimelinda, kalau misalkan ada kelompok atau ada mahasiswa yang belum membersihkan mejanya, jangan diperbolehkan meninggalkan tempat labnya. Kalau misalkan anaknya ngeyel, silakan laporkan ke saya, langsung saya sobek nanti laporannya. Dan saya nilai. Ya, karena saya sekarang jadi ketua atau koordinator laboratorium farmasi. Ya, dan banyak sekali laporan-laporan yang saya terima bahwa mahasiswa naik rampung praktikum nggak dibersihin alatnya. Mahasiswa naik rampung praktikum buang cairannya di wastafel sehingga cairannya jadi mampet atau jadi korosif. Gitu. Terus kemudian ada cairan-cairan yang jatuh nggak segera dilap, padahal itu bisa membahayakan kalau ada yang terpleset. Kemudian penggunaan timbangan habis nimbang nggak dibersihin, banyak serbuk yang tercecer gitu. Itu saya banyak dapat laporan itu. Jadi makanya saya tegaskan di sini, please jaga alat yang kita punya, labnya tinggalkan dalam kondisi yang bersih. Kalau sampai ngeyel nggak membersihin lab, nanti langsung saya sobek laporannya di depan kalian, nggak akan saya nilai, nggak akan saya anggap kalian hadir di lab. Itu biar melatih tanggung jawab. Jadi kalau misalkan sebelum pakai kok timbangannya kotor gitu ya, atau ada serbuk berserakan, ya adalah timbul rasa empati itu, jadi bersihkan dulu timbangannya gitu. Ya, baru digunakan untuk nimbang. Jadi harus bisa menemukan rasa empati dan rasa tanggung jawab dalam diri kalian sendiri. Ya, kemudian simpan perhiasan, uang dan barang-barang berharga lainnya. Ya, kehilangan barang-barang tersebut menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan. Silahkan yang menggunakan perhiasan, kemudian yang membawa uang atau barang-barang berharga lainnya disimpan diri sendiri. Apabila kehilangan barang-barang akan menjadi tanggung jawab dari mahasiswa sendiri. Ya, itu untuk farmasi analogik steril, dan ini juga berlaku untuk semua praktikum yang ada di lab yang kalian akan lakukan. Itu untuk asistensi hari ini. Adakah yang mau ditanyakan mungkin? Silahkan. Bisa saja nanti setiap kali pertemuan, karena kita hanya kejatah 6 kali pertemuan, sedangkan modulnya ada 7 ya. Nanti pasti ada satu praktikum yang yang mengerjakan 2 modul, itu pasti ada nanti. Jadi tidak mesti satu pertemuan 1 modul, nggak mesti nanti ada satu pertemuan 2 modul, sehingga nanti benar-benar dibagi timnya, ya, jangan ada yang nganggur, ya, rugi kalau misalkan udah bayar dilarang-larang gitu ya, bayar SPP-nya sama gitu kan, tapi yang pas praktikum yang ngerjain itu aja. Kalau bagi saya itu rugi. Bagi saya rugi. Karena dengan bayar SPP yang sama, diberi kesempatan yang sama, tapi tidak memanfaatkan kesempatan itu. Malah cuma duduk-duduk gitu ya, ngeliatin temennya. Itu bukan suatu hal yang membanggakan, tapi itu suatu hal yang merugi. Merugi untuk diri sendiri karena menghilangkan kesempatan untuk belajar di lab. Kalau nimbang gantian, misalkan, minggu ini, modul ini si A yang nimbang misalkan. Minggu besok
siapa yang si B yang nimbang, minggu besok si C yang nimbang, misalkan gitu. Kemudian minggu ini yang bikin formula si A dan si B misalkan, yang evaluasi si C, besok dibalik. Ya. Gitu kalau misalkan bagian kita sudah selesai, bagian temannya belum selesai, ya dibantu temannya. Jangan sampai ada kata-kata gini, Bu, wong bagian saya udah selesai, itu kan bagian teman saya. Gitu. Jangan sampai ada kata-kata kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan temannya belum selesai, dibantu. Teman sekelompoknya ya, maksud saya teman satu kelompok, bukan teman kelompok yang lain. Kalau ada teman satu kelompok yang belum selesai, tapi misalkan tugas kita sudah selesai, bagian kita sudah selesai, ya dibantu. Itu kan kalian satu tim. Jadi harus ada kerjasamanya. Begitu, ada yang mau ditanyakan, silakan asistensinya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke next. Untuk diskusi praktikum minggu besok, katanya dengan preformulasi. Silakan, boleh ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan, maybe? Tentang praktikumnya. Oh ya, untuk tonisitas ya. Untuk tonisitas nanti akan saya upload video cara perhitungan tonisitas di Edu. Nanti bisa teman-teman buka Edunya di bagian tonisitas. Nanti akan saya sharekan video kaitannya dengan perhitungan tonisitas. Kenapa belum saya sampaikan ya. Jadi nanti setiap bikin formula itu pasti ada perhitungan tonisitas. Nah, nanti videonya akan saya upload di LMS. Cara ngitung tonisitasnya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, bila cukup, saya lanjutkan ke bagian diskusi untuk minggu besok. Ini saya stop dulu.